Kalian pasti udah sering dengar suara knalpot ini. Ya ini bener knalpot brong. Biasanya dipakai banyak orang karena gampang bikinnya. Kalian udah tinggal bobok knalpot standar kalian dan udah deh jadi kayak gini. Suaranya adem, ngebas, dan performanya juga emang jadi naik. Cuma ada satu masalah. Knalpot ini agak berat ya kalau dibilang. Soalnya kan dia basicnya dari knalpot standar, jadi masih ada terlalu berat di motor. Cuma nggak masalah sih. Nih coba kalian lihat pas gua tes akselerasinya. Ya emang buat akselerasi udah lumayan buat harian sih. Cuma kalau mau lebih ya pakai bebasan, mau gimana lagi ya kan. Dia ini bobotnya lebih ringan. Terus kalau lu beli yang KW-an kayak gua nih, harganya lebih murah, Jay. Gila noh, gua ganjel pakai kunci 12. Cuma yang paling masalah dari knalpot ini adalah suaranya berisik banget, Cok. Coba dah denger. Iya, tapi kalau lu bisa tahan dari keberisikan itu ya dari akselerasi, wah mantep sih. Walaupun ini KW ya. Cuma entah kenapa dari akselerasi mantep juga di motor gue nih. Coba dah lihat. Terlalu berisik banget kan, gila emang. Ya udah daripada kita nyari masalah sama orang lain kan, coba kita balikin ke standar gimana. Nah, knalpot standar ini gila sob, beratnya minta ampun, berat-berat banget. Cuma ya dari segala beratnya itu isinya juga banyak sih itu, ada katalitiknya. Jadi ya dari berat sih emang ya berat banget sih cuma. Nah walaupun berat gitu suaranya adem, pasti adem lah. Gila, knalpot standar kalau berisik ya berarti lu moge kali anjay. Nih coba dengar suaranya kayak gini ademnya. Nah kalau segitu ademnya gimana akselerasinya? Nih coba kalian lihat. Mantep banget kan akselerasinya. Gila emang. Nah gimana caranya biar suara seadem itu bisa akselerasi secepat yang tadi? Ini jawabannya. WRX Exhaust yang tipe limited ya. Nah selagi gue unboxing, gue jelasin kenapa gue milih WRX. Dia itu udah bikin knalpot udah lama guys. Udah dari tahun 2010 udah bikin knalpot. Dan dia bikin knalpot juga nggak ngasal-ngasalan. Dia ada research and developmentnya juga tuh. Jadi dia juga udah bikin buat balap, buat ke ekspor luar negeri dan lain-lain. Nah dia ini juga udah termasuk anggota dari AXI ya. AXI itu singkatan dari Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia. Mereka itu bergerak untuk menstandarisasikan knalpot aftermarket di seluruh Indonesia. Jadi lu ntar beli knalpot aftermarket udah standarisasi Indonesia, jadi aman tilang dah tuh. Cuma sayangnya sampai sekarang udah setahun lebih kayaknya, masih belum juga ada kabar ke depannya nih. Semoga ada kabar baik secepatnya ya, biar nanti kita bebas pakai knalpot aftermarket yang sesuai standar. Nah alasan lain juga gue tuh sering banget pakai intercom gitu guys. Jadi kalau nelpon denger musik biar kedengeran, karena biasanya knalpot kan jadi nutupin tuh suaranya, nggak enak banget dah. Dan gue juga orangnya kayaknya nggak enakan gitu sama orang. Jadi kalau lewat perumahan gang kecil gitu kadang suka berisik aja gitu. Nah di dalam kotak itu isinya ada stiker, gantungan kunci, sama ganjelan dudukan knalpot. Nah di sini juga kita dapat kertas tuh, ada dua kertasnya. Yang satu nota pembelian dan yang satu adalah kartu garansi. Ya bener, ini knalpot bergaransi. Gila nggak tuh? Nah ini gue beli versi yang tipe 5 limited ya. Dia dari segi desain lebih kecil, terus yang pastinya lebih ringan juga. Suaranya adem pasti. Nah terus ini walaupun inletnya gede, inlet 50, cuma di motor nggak bakal ngompos men. Mereka itu udah memperhitungkan semuanya. Jadi walaupun suaranya adem, tapi tenaganya pasti naik. Gue belum ngedyno jadi belum tahu seberapa pasti naiknya, cuma ini udah pasti kerasa naik.
Nah, WRXX House ini bertempatan di kota Kabupaten Tangerang ya. Cuma walaupun begitu dia udah sampai ekspor ke luar negeri loh. Udah sampai buat ikutan balapan, udah buat standarisasi balapan. Jadi udah pokoknya diperhitungkan semuanya lah. Gak ngasal, asal bikin knalpot. Gokil dah WRX. Nah, ya udah, capcus aja langsung kita pasang. Alatnya cuma pakai kunci 10 sama kunci 14 ya. Gampang banget kok. Nah, gue saranin untuk kunci 10-nya itu pakai kayak mata roofing yang panjang biar dia nggak mentok ke knalpotnya. Langsung aja kita eksekusi. Nah, untuk kalian yang udah pakai knalpot ini, terima kasih kalian sudah mendukung produk lokal Indonesia. Dan terima kasih juga kalian udah nonton sampai sejauh ini. Tolong kritik dan sarannya ya, tulis aja di komentar di bawah, oke? Nah, ini bagian yang paling gue nggak suka, yaitu masang per, anjay. Keras banget pernya, sumpah. Nah, di sini gue pakai trik pakai tali ya. Lihat nih, sampai ngegerak gitu motornya. Coba ini per berat banget. Saking beratnya tuh sampai gue tuh takut putus talinya terus gue mental ke belakang anjir. Cuma cara ini dari dulu emang selalu berhasil sih. Jadi ya udahlah. Oh iya, selain GP5 yang gue pakai ini, ada juga nih pilihan lainnya. Ada GP3, GP series, GP5 yang tadi gue pakai, dan Silent Racing. Nah, gue juga udah nanya nih, katanya karakter dan suaranya berbeda-beda ya. Nah, kalau GP5 yang gue pakai ini buat akselerasi emang, karena ini bukan motor balap, hehe. Nah, kalau GP3 itu buat top speed. Gue udah nanya juga kok. Nah, dan ini hasilnya, lihat, mantep nggak? Kinclong semua tuh. Dia banyak yang di laser ya, dari logo, terus ID tuh buat klaim garansi, sampai ke dalamnya juga ada tuh yang di laser. Mantep dah pokoknya. Nah, untuk jarak ke radiator di Vario ini dia rada mepet ya tuh, jadi kalian harus ganti cover radiatornya. Terus jarak bodi yang di depannya juga rada mepet, cuma aman dah tuh. Oke dah. Dan begini suaranya, check this out. Bijir lah, pakai knalpot lupa dipasang. Oke, kita mulai lagi. Begini suaranya. Nah, di sini gue ngecek ada kebocoran atau enggak. Kalau RPM-nya menurun berarti nggak ada kebocoran tuh. Nah, kalau kalian tadi ngeliat ada asap tuh, itu bukan dari motor gue ya. Jadi itu emang setiap knalpot baru tuh emang selalu berasap gitu kalau baru dipasang. Nah, untuk suara seadem ini, gimana akselerasinya bang? Tenang, nih gue udah ngetes sendiri. Lihat dah. Kayak standar tapi nggak jengat-jengat gitu anjir. Keren emang ini knalpot. Terus gimana top speednya bang? Nih lihat. Nah, ini racikan motor touring gue ya. Nih kalian lihat. Nah, sebenarnya gue tadi bisa naik lagi tuh, cuma gue nggak berani aja. Gue pakai visor gelap, badan gue juga posisinya nggak nunduk ya, soalnya gue bukan pembalap. Hei. Nah, tapi dari segala kelebihan dan keuntungan tadi, namanya juga buatan manusia, bukan nabi boy, pasti ada kekurangannya kan. Dan ini kesimpulan kekurangan dan kelebihan menurut gue ya. Jadi jangan nyalahin gue kalau menurut lu itu beda sama gue. Nah, yang pertama itu pasti lower noise, nggak berisik.
Ini gue pakai yang versi limited ya, sekali lagi, jadi kalian jangan salah beli. Lalu udah yang pasti tenaganya meningkat, tadi kalian juga udah ngeliat kan gimana. Lalu racing look, kelihatannya emang racing banget, cuma suaranya adem banget. Kemudian ringan, bobotnya ini kalau gue angkat sendiri sih kurang dari 3 kilo kayaknya sih, enteng banget soalnya. Terus lebih murah dari knalpot racing lain. Udah gitu pembuatannya cepat, kalian juga bisa custom tuh, bisa kasih nama dan segala macam, request dah tuh ke WRX. Buat semua motor pokoknya bisa dah, bilang aja ke WRX. Nah udah kayak gitu, apa kekurangannya bang? Nah yang pertama agak geter, itu gue layaran udah pas banget ke head ya, udah rapet, nggak ada celah sekalipun, nggak ada bocor, nggak ada apa, cuma tetep rada geter di kaki, cuma ya masih bisa toleransi lah. Lalu yang kedua agak berisik nih di bagian badannya, mungkin karena pernya itu geter nyentuh ke bagian inletnya tuh, mungkin WRX harus koreksi lagi nanti mungkin. Nah masalah selanjutnya, dari semua knalpot stainless pasti gampang nguning, itu doang sih paling, selebihnya masih bisa ditoleransi. Nah oke, sekian segitu aja video kali ini. Gimana menurut kalian, menarik kan? Tolong support terus channel ini biar gue makin semangat bikin videonya, karena ini belakangan ini capek coy, anjay. Tulis kritik dan saran kalian di bawah. Terima kasih telah menonton. Riding safe and see you next time. Ciao.